Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Insyaallah pagi ini kita akan membahas pertanyaan salah seorang jamaah tentang apa ciri-ciri ahli surga yang harus dipersiapkan, yang ditempuh saat hidup di dunia ini. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam surat Adz-Dzariyat salah satunya Allah menyebutkan ciri-ciri ahli surga itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bahwa menyebutkan, memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, hamba Allah yang muttaqin itu akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berada di dalamnya bersama keluarga kita. Kenapa mereka masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena kanu qabla dzalika muhsinin. Dia saat ketika di dunia, beliau orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak melakukan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yaitu amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang penuh dengan kemaslahatan dan kemanfaatan baik dirinya, keluarganya, handai taulan, karib kerabatnya, fuqara dan masakin dan lain sebagainya. Jadi banyak melakukan amal-amal kebaikan, juga urusan agamanya. Makanya Allah sebutkan innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena pas saat di dunia dia tergolong orang-orang muhsinin, orang-orang yang telah banyak melakukan perbuatan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berada di dalam surganya Allah. Kemudian yang kedua, cirinya disebutkan dalam ayat ini, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Saat di malam harinya, ahli-ahli surga ketika di dunia itu dia banyak menghidupkan malamnya, sedikit tidurnya, banyak ibadah malamnya, qiyamul lail, salat tahajud, ya, salat witir, berdoa kepada Allah, bertafakkur kepada Allah, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dia ingin menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Sedikit tidurnya, banyak menghidupkan malamnya. Maka kalau kita ingin menjadi ahli surganya Allah, maka hidupkan malamnya dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Kemudian ahli surga ciri-cirinya yang ketiga adalah wabil asharihum yastaghfirun. Saat di ujung malamnya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya
banyak perbuatan-perbuatan dosa yang tidak bisa dihindari. Maka di setiap kesempatan ujung malamnya dia berusaha untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersumpah pada dirinya, padahal beliau sudah sebagai hamba Allah yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah fa'imullah innil astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak dalam sehari semalam mi'ata marratin, 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya adalah Rasulullah banyak-banyak beristighfar, dan waktu yang paling baik memperbanyak istighfar adalah wabil asharihum yastaghfirun, di ujung malamnya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian ciri yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, terhadap harta rizki yang dikaruniakan oleh Allah pada dirinya. Orang-orang ahli surga itu akan memberikan kepada hak-hak yang memiliki hak di dalam hartanya. Disebutkan dalam ayat ini wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, hak bagi as-sail, orang-orang yang meminta haknya, wal mahrum, dan orang yang mempertahankan penghormatannya atas dirinya, yang pada dasarnya dia memiliki hak terhadap harta yang ada dalam diri kita. Maka orang-orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya, orang-orang yang senang bersedekah, orang-orang yang senang berbagi kepada sesama yang lainnya, orang yang senantiasa menunjang agama Allah dengan harta dan rizkinya, itulah, maka itu pertanda adalah ciri ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kelolalah harta kita, rezeki yang diberikan oleh Allah, agar senantiasa bersih daripada hak-hak orang lain, dan senantiasa kita zakati, kita keluarkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk dirinya, agamanya, dan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dia senantiasa memperbanyak apa saja yang menguatkan keimanannya, terutama tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang dihamparkan di dalam bumi ini, di dunia ini. Ayat-ayat Allah itu ada kauliyah, ada yang kauniyah. Yang kauliyah itu adalah termaktub di dalam Al-Quranul Karim, sedangkan ayat-ayat yang dihamparkan oleh Allah adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia melihat apa yang dihamparkan oleh Allah di muka bumi ini, semakin meningkatkan tanda-tanda keimanannya, menguatkan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ardi ayatul lil muqinin. Kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap dirinya dia senantiasa muhasabah, melihat dirinya. Dia akan melihat betapa besar kekuasaan Allah, akan melihat betapa banyak nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Masya Allah, akhirnya dia ahli bersyukur kepada Allah. Allah memberikan mata, Allah memberikan tangan, Allah memberikan telinga, Allah memberikan jantung, Allah memberikan pernafasan dan lain sebagainya. Masya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jadi semua apa yang ada diturunkan oleh Allah dari langit, dikeluarkan dari bumi, semuanya Allah adalah merupakan bagian daripada kenikmatan yang senantiasa disyukuri. Itu diantaranya tanda-tanda ahli surga yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat itu.
Maka oleh karena itu jamaah sekalian, termasuk diri saya sendiri dan keluarga kita, marilah kita ajak untuk senantiasa menempuh, membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang yang memiliki ciri-ciri ahli surga. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan membahas lagi pada bahasan berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab untuk sebagai kajian kita bersama dalam rangka meningkatkan pemahaman kita tentang Islam, menguatkan iman kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.